Valentine adalah suatu peringatan dan juga adat serta budaya dari Eropa yang terjadi pada zaman Romawi dahulu. Meskipun ini budaya Eropa, tak banyak negara-negara mengikuti tradisi ini. Meskipun kalau dilihat dari tradisi ini sangatlah bertentangan dengan beberapa agama. Contohnya di negeri kita ini, salah satu agama mayoritas di negeri kita ini melarang budaya Valentine. Dikarenakan tidak sesuai dengan norma dan juga budaya kita sebagai bangsa timur. Bahkan, gilanya lagi event Valentine ini digunakan untuk ajang muda-mudi yang tidak terkait tali perkawinan melakukan silaturahmi kelamin alias bercocok tanam untuk menghasilkan keturunan. Hal itu yang menjadi kontroversi baik di negeri kita ataupun di negara yang memiliki jumlah penganut muslim yang banyak. Bahkan agama Yahudi sendiri menolak event ini. Namun berbeda dengan negeri angker jahil aja, atau yang biasa rakyat Wakanda sebut Firdavan. Valentine sendiri bukanlah bagian dari budaya rakyat Firdavan alias India ini. Mayoritas agama di sana adalah Hindu yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan terhadap para dewa. Bahkan Valentine sendiri di negeri Firdavan ini diperbolehkan dilakukan asalkan dengan cara seperti biasa. Intro dulu. Ustaz Raja. Pemerintah India telah mendesak orang-orang untuk mengesampingkan tradisi Hari Valentine. Sebagai gantinya, warga diminta merayakan kesempatan itu dengan berpelukan dengan sapi yang merupakan hewan suci di negara tersebut. Waduh, untung berpelukan. Coba kalau bercocok tanam dengan sapi, nggak kebayang jadinya kayak gimana. Dalam seruannya, pemerintah India dikutip dari The Guardian, 14 Februari telah dinyatakan sebagai hari memeluk sapi di India, yang awalnya adalah Hari Valentine. Warga didorong untuk memeluk hewan suci dalam agama Hindu yang merupakan agama mayoritas di India. Menurut pernyataan pemerintah, memeluk sapi akan membawa kekayaan emosional. Bener nih, yakin? Kalau sapinya kayak gini gimana? Cinta. Bakso. Cut. Hari pelukan sapi yang baru dideklarasikan ini dimaksudkan untuk mengimbangi pesona peradaban barat. Menurut pemerintah, perayaan itu datang dengan mengorbankan tradisi India yang sudah lebih dulu ada. Bener nih pemerintah India, gue setuju nih dengan pemerintah India. Mereka barat punya Hollywood, kita juga punya Bollywood, walaupun rada absurd. Hari Pelukan Sapi adalah inisiatif terbaru oleh pemerintah Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata atau disingkat BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjadikan penghormatan terhadap sapi sebagai kebijakan nasional.
Di negeri Wakanda juga partai berkuasa itu sama-sama berlogo sapi ya. Tapi saya tidak akan membahas begitu lama ya. Sebagian besar negara bagian di India melarang penyembelihan sapi, sedangkan menjual serta memakan daging sapi dilarang di banyak tempat di seluruh negeri India, termasuk ibu kotanya Delhi. Kebayang dah kalau misalnya buka warung nasi Padang di sana dengan menu utamanya rendang. Selama dekade terakhir, ketika ekonomi India telah terbuka, Hari Valentine telah menjadi acara yang semakin populer di kalangan anak muda. Tentu saja anak muda dari negeri India atau Vrindavan. Perayaan ini didorong oleh kampanye pemasaran massal yang gencar menampilkan karangan bunga, boneka beruang, hadiah berbentuk hati, coklat, dan juga gerakan romantis lainnya seperti Kama Sutra contohnya. Tapi karena bentuk politik nasionalis Hindu yang lebih menasionaliskan di India, liburan dan tradisi kebarat-baratan seperti Hari Valentine semakin menarik reaksi. Bahkan beberapa pihak ekstremis sayap kanan melakukan kekerasan dalam menanggapinya. Maksudnya melakukan kekerasan dalam menanggapinya, apakah ada penggerebekan di hotel-hotel Oyo? Saya udah dari Satpol, mau diskusi. Atau penggerebekan di kebun-kebun dan juga ladang-ladang? Ya, saya juga nggak tahu. Dan lagi pula saya bukan orang Vrindavan, tapi saya orang Wakanda gitu ya. Kelompok ini telah menyerang toko-toko yang menjual kartu dan juga dekorasi Valentine, dan pasangan yang telah terlihat bergandengan tangan pada tanggal 14 Februari pasti digebugin sama bapak-bapak ekstremis Hindu India seperti itu. Sebagian besar retorika anti-Valentine telah ditargetkan pada perempuan dengan menyatakan bahwa liburan tersebut mendorong pergaulan bebas dan perilaku frugal perempuan. Sebenarnya gue secara pribadi ya sangat setuju dengan pemerintah India dengan menerapkan anti Valentine ya, atau dalam konteks merubah Valentine menjadi suatu hari kebangsaan yang menurut tradisi India itu lebih mengindiakan deh teman-teman daripada membaratkan lah teman-teman seperti itu. Tetapi jujur aja ya teman-teman, kalau untuk kita ya di negara Indonesia tercinta ini ya, atau yang bisa disebut plus 62 ini ya, kita bersyukur berada di negara ini karena pada dasarnya selama ini saya tidak bisa melihat ada kekerasan ya teman-teman dan pemaksaan dari pemerintah ya teman-teman. Bahkan agama minoritas di Indonesia ya lebih dihargai ya teman-teman dibandingkan di India ya teman-teman. Bahkan di India sendiri itu agama minoritas itu sangat ditekan dan harus mengikuti aturan-aturan yang berdasarkan agama mayoritas ya teman-teman, seperti itu. Termasuk Hari Valentine ya teman-teman, karena Hari Valentine itu adalah, kalau nggak salah ya teman-teman, koreksi di kolom komentar ya kalau misalnya saya salah. Valentine itu memperingati Santo Valentine atau seorang uskup dari agama Katolik ya teman-teman, yang yang melegalkan sebuah percintaan ya teman-teman, seperti itu, yaitu percintaan terlarang ya teman-teman. Tetapi saya tidak akan menjelaskannya lebih dalam teman-teman, karena mungkin saya akan membuat videonya lebih rinci di video kemudian hari ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian selamat telah hidup di negara Republik Indonesia, yang dimana kalian bisa merasakan kenikmatannya hamburger, lezatnya kebab, gurihnya rendang, serta mantapnya rasa soto jeroan sapi ya teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian hidup di India atau di negeri Vrindavan, kalian tidak akan pernah merasakannya, rasa kegurihannya serta kelezatannya daging sapi. Karena daging sapi di sana adalah daging yang sangat mahal, bahkan sangat langka, serta memakannya akan berbahaya bagi kesehatan kalian. Karena daging sapi di sana merupakan racun bagi tubuh kalian. Bahkan daging sapi itu beracun hampir sama seperti sianida yang terdapat dalam kopi pada kasus tahun 2016 yang lalu. Namun ada yang membedakan. Apabila kalian memakan daging sapi serta meminum racun sianida, yang membedakannya adalah kalau kalian minum kopi sianida, otomatis kalian akan mati dengan keracunan. Tetapi kalau misalnya kalian memakan daging sapi, terutama di India, maka kalian akan mati digebugin.
Nah, paling begitu saja berita kita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat serta hikmah dalam setiap video ini. Dan dukung channel ini agar selalu berkembang dan memberikan informasi yang edukatif bagi kalian dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang informasi yang ada di channel ini. Oke, begitu saja dan saya Ein Fazrin dan see you, goodbye, adios.